Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Reta. Jangan bosan-bosan ya. Kali ini Ibu Guru Reta akan menjelaskan tentang materi IPA, yaitu bunyi dan pendengaran. Sebelum masuk ke materi, perhatikan Ibu Guru baik-baik ya. Ketika Ibu Guru bertepuk tangan, anak-anak pasti mendengarkan suaranya kan? Iya, kita mendengar karena kita memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Oke, indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Jadi, alhamdulillah nih kita punya telinga, jadi kita bisa mendengar segala suara yang ada. Di sini Ibu akan membahas pengertian dari bunyi, kemudian sumber-sumber bunyi dan macam-macam bunyi, kemudian bagian-bagian telinga, kemudian cara kerja telinga, kemudian penyakit-penyakit yang ada pada telinga. Oke, kita masuk ke pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi dihasilkan dari semua benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi kita sebut dengan sumber bunyi. Ingat, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Kemudian apa saja sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi bisa berasal dari alat-alat musik. Alat-alat musik ini kalau kita mainkan pasti akan menghasilkan suara ataupun bunyi. Kemudian kita berbicara nih, keluar bunyi, ada suara. Itu berasal dari mana ya? Kita bersuara, kita memiliki suara karena ada pita suara yang ada di tenggorokan kita. Ketika kita berucap, pita suara akan bergetar sehingga menimbulkan suara. Anak-anak bisa coba cek, pegang tenggorokannya, kemudian berbicara atau keluarkan suara sambil ditekan tenggorokannya. Dirasakan, pasti ada yang bergetar kan? Itu yang bergetar adalah pita suara. Kita lanjut ke jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Oke, apa itu infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya bisa didengar oleh hewan seperti jangkrik dan gajah. Kemudian ada bunyi audiosonik. Audiosonik besar frekuensinya yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik hanya bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik besarnya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemarin kita sudah belajar kalau melalui benda padat, contoh percobaannya yaitu pada telepon benang. Kemudian percobaan untuk bunyi yang merambat melalui udara atau gas, percobaannya yaitu dengan cara menggunakan selang. Kita berbicara lewat selang. Kemudian teman di salah satu ujung pasti akan mendengar suara kita. Kemudian bunyi merambat melalui media cair, percobaannya yaitu dengan menggunakan ember yang diberi air, kemudian
embernya kita pukul-pukul, kemudian kita dengar menggunakan corong. Itu contoh percobaan yang membuktikan bunyi merambat melalui benda cair. Kemudian bunyi dapat dipantulkan. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Itu terjadi pada ketika kita berbicara di ruang sempit, maka suara kita terdengar akan semakin besar, lebih jelas. Kemudian yang kedua ada gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasa ini terjadi di lembah atau di tebing. Kalau kita berbicara nih seperti ada yang menjawab. Contohnya, halo. Nanti ada yang menjawab, halo, 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 halo. Begitu. Jadi bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi asli. Atau biasa ada yang berbicara, hai, 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 hai. Begitu, itu contoh gema. Kemudian ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersama-sama dengan bunyi aslinya. Jadi kalau gema tadi bunyi pantulnya setelah bunyi asli, kalau gaung bunyi pantul bersama-sama dengan bunyi asli. Contoh gaung biasa terjadi di studio musik ataupun bioskop. Jadi harus diberi peredam suara. Kemudian bunyi dapat diserap ataupun dipantulkan. Kalau dipantulkan tadi dia bisa benda-benda yang keras. Bunyi dipantulkan apabila mengenai benda-benda keras seperti kayu, tembok, semen. Kemudian bunyi dapat diserap ataupun diredam menggunakan apa? Benda-benda yang halus seperti busa, kemudian karet. Itu bisa menyerap bunyi kain, karung goni itu bisa menyerap suara. Misalnya nih anak-anak lagi ngambek biasa menangis, tutup pakai bantal nih biar tidak terdengar suara. Itu juga termasuk contoh peredam bunyi. Jadi orang-orang tidak dengar nih kalau anak-anak lagi nangis karena ditutup pakai bantal. Begitu. Oke, itu contoh-contoh bunyi pantul. Pemanfaatan bunyi pantul. Pemanfaatan bunyi pantul yang pertama yaitu untuk mendeteksi keretakan-keretakan pada logam. Ini biasanya digunakan pada pemeriksaan badan pesawat supaya terdeteksi ini retaknya di mana. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu untuk mendeteksi kandungan yang ada di dalam perut dengan cara USG atau kita kenal dengan ultrasonografi atau USG. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman laut, dan yang terakhir manfaatnya yaitu untuk mendeteksi benda-benda yang ada di dasar laut seperti tim SAR, tim pencari ini seperti kasus yang pernah terjadi ketika pesawat terbangnya jatuh masuk ke dalam laut. Nah itu dideteksi bagian-bagiannya, dideteksi dengan pemantulan suara sehingga tahu nih, oh ini bagian-bagian lautnya, bagian-bagian pesawatnya ada di dalam laut sekitar kedalaman sekian meter, sekian kilometer begitu. Oke, Ibu rasa itu saja untuk materi tentang bunyi. Kemudian untuk indera pendengaran dan cara kerja telinga, kemudian penyakit-penyakit yang ada di telinga, bagaimana cara merawatnya akan Ibu bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.